Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meilanda Polimango dengan NIM 9114215151. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi sektor pendidikan dan perspektif pendidikan. Pengelolaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan negara jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar, sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan. Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, definisi dari sudut pandang pemakainya. Dari sudut pandang pemakai, akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, definisi akuntansi dari sudut pandang proses kegiatannya. Dari sudut pandang proses kegiatan, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Selanjutnya ada manfaat akuntansi dalam dunia pendidikan yang terdiri dari 5 manfaat, yaitu yang pertama, memberikan tingkat keefektifan dan juga keefisien terhadap dana pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, memberikan informasi terkait laporan biaya ataupun keuangan secara akurat dan tepat. Dan yang ketiga, memberikan jaminan pada akuntabilitas dan transportasi pengelolaan serta penggunaan dana pendidikan. Keempat, mengetahui penyebab utama biaya di sekolah. Dan yang kelima, menghasilkan laporan biaya ataupun keuangan terkini yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat dasar untuk membuat kebijakan penting di sekolah, khususnya yang terkait dengan aspek finansial. Materi selanjutnya, siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Jadi, siklus akuntansi atau proses akuntansi adalah kegiatan pengumpulan serta pengelolaan data dalam satu kurun waktu. Dengan kata lain, siklus akuntansi dapat diartikan sebagai proses penyusunan laporan keuangan. Siklus dalam kegiatan akuntansi terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dalam kegiatan akuntansi dilakukan berkesinambungan dan berulang-ulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadi proses-proses tersebut secara disebut siklus. Lalu, bagaimana tahapan siklus akuntansi? Ada beberapa tahap siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi dilakukan melalui pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi yang dicatat merupakan transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Yang kedua, analisis transaksi. Analisis transaksi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Kemudian yang ketiga, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya atau disebut dengan balance.
Proses selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Setelah melakukan pencatatan, langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar diartikan sebagai kumpulan rekening pembukaan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Proses selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo penyesuaian jurnal dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian, jumlah saldo pada aktiva maupun keuangan dibuat setelah neraca saldo penyesuaian. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening atau akun nominal. Tujuan dilakukannya penutupan rekening tersebut adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Jurnal penutup bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Selanjutnya yaitu laporan keuangan yang terbagi menjadi 3, yakni neraca, laporan surplus defisit, dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang pertama yaitu neraca. Neraca adalah gambaran posisi keuangan yang terdapat pada institusi ataupun lembaga pendidikan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, laporan surplus defisit, di mana akuntansi yang terdapat di dunia pendidikan akan menyediakan data yang sifatnya kuantitatif berupa laporan keuangan. Dan laporan yang terakhir yaitu arus kas, di mana laporan arus kas akan mempresentasikan terkait posisi perubahan kas dari satu periode ke periode lainnya di dalam akuntansi. Sekian materi tentang akuntansi sektor pendidikan dan perspektif pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.